Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung di live YouTube kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman melalui Instagram kita. Dan pada sesi tanya jawab hari ini sudah hadir bersama kita di ruang Zoom Mas Dipta dari Kedeputian Singkah. Selamat pagi Mas, selamat bergabung di ruang Zoom. Siap, selamat pagi Mas. Baik, karena kita memiliki keterbatasan waktu, mungkin kita akan langsung saja ke pertanyaan pertama ya, Mas. Dari teman-teman sudah menanyakan beberapa kalau secara sistemnya, kalau mereka ikut mendaftar, apakah akan tertolak di sistem atau bagaimana? Silakan, Mas Dipta. Oke, siap, terima kasih. Eh Terkait sekolah kedinasan memang ini bisa dibilang rutin ya, setiap tahun dibuka dan pasti selalu dibuka di bulan April. Jadi bulan Maret proses, April pasti dibuka dan selama 2-3 tahun ini selalu diawali dengan ibadah puasa ya. Semoga kali ini lebih lancar dengan adanya diawali dengan Ramadan ini. Nah, memang sebenarnya tiap tahun tidak ada banyak perubahan, tidak ada perubahan terkait terkait peraturan yang ada, terkait persyaratan yang ada. Sebenarnya hampir sama tiap tahun. Nah, ini ada satu pertanyaan terkait apakah sudah S1 bisa masuk ke sekolah kedinasan. Nah, pertama terkait sekolah kedinasan ini memang program yang untuk biasanya itu jenjang pendidikannya untuk D3, D4 atau S1. Jadi yang apakah yang sudah mempunyai S1 bisa? Nah, secara persyaratan memang yang masuk ke program sekolah kedinasan biasanya adalah teman-teman yang baru masuk atau baru lulus SMA, SMA atau MA atau SMK biasanya. Nah, apakah S1 masuk memang tidak biasanya tidak ada persyaratan yang ini bisa dicek di tiap sekolah. Tidak ada persyaratan yang mengatakan eh, sudah pernah lulus S1 itu memang tidak ada. Biasanya ada beberapa sekolah memang tidak mensyaratkan belum pernah S1. Nah, tapi persyaratannya memang harus bukan S1. Jadi yang dimasukkan mungkin pendidikan-pendidikan SMA-nya. SMA-nya seperti apa, SMA-nya seperti apa. Dan juga yang perlu dilihat bila sudah lulus S1 pasti biasanya umurnya sudah jenjangnya sudah tinggi umurnya. Nah, biasanya memang persyaratannya dari sisi umur itu maksimal eh saya lupa umurnya maksimal dari mulai umur 15 tahun sampai umur kalau nggak salah 21 atau 23. Jadi kalau belum maksimal umur segitu masih bisa melakukan pendaftaran. Tapi kalau sudah lebih pasti tertolak oleh sistem karena memang secara persyaratan bisa dilihat di tiap sekolah memang bukan cuman tingkat pendidikan tapi juga umurnya juga itu juga harus dicek juga. Mungkin itu, mungkin itu dulu. Ya, baik. Mungkin ini sebagai catatan pertama buat teman-teman yang mau mendaftar di sekolah kedinasan ya, Mas. Jadi, teman-teman harus membaca dengan seksama persyaratan yang sudah tertera di portal masing-masing sekolah kedinasan. Dan selanjutnya mungkin kita ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang cukup banyak juga diajukan, Mas, terkait dengan pembiayaan. Mungkin di sini kita Iya. lebih ke pembiayaan ujiannya. Nah, Oh, bisa dijelaskan, Mas? oke, pembiayaan ujian ya. Buat ujian memang setiap sekolah tuh mempunyai perbedaan sebenarnya. Jadi tahun ini yang dibuka kan memang ada 22 tambah 7 29 kalau nggak salah sekitar 29 30 sekolah yang dibuka. Setiap sekolah mempunyai pembiayaan yang berbeda-beda. Nah, yang utama yang pasti pasti setiap sekolah setiap pelamar harus membayar sekitar 50.000 untuk pendaftaran ujian CAT nanti. Nanti setelah setelah melakukan proses pendaftaran di SSCN Diktin Sekolah Kedinasan, lulus administrasi, nanti bisa melakukan ujian CAT dan itu pasti membayar 50.000. Tapi apakah semua sekolah seperti itu? Nah, tidak. Ada beberapa sekolah yang sebelum sebelum melakukan pelamaran harus membayar di
sekolah masing-masing. Jadi membayarkan, contohnya di kementerian, di 22 sekolah yang di bawah Kementerian eh, Kemenhub, Kementerian Perhubungan. Nah, itu biasanya melakukan proses pembayaran dulu, lalu pembayaran tersebut di-upload di sistem, ada sih yang seperti itu. Jadi ada yang dilakukan pembayaran di awal, ada yang di awal tidak melakukan pembayaran, tapi nanti membayarnya di setelah proses administrasi. Jadi teman-teman yang akan melakukan pendaftaran harus benar-benar melihat alur pendaftaran. Pendaftaran bisa dilihat di website masing-masing atau di website SSCN Diktin juga, di portalnya bisa dilihat apakah dibayar di depan, berapa nilainya, apakah setelah dibayar harus diupload buktinya, atau nanti dibayar setelah proses administrasi selesai untuk tes CAT-nya, mungkin seperti itu. Ya, sekali lagi ini menjadi informasi penting dan catatan untuk teman-teman ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan informasi di portal masing-masing sekolah kedinasan supaya tidak ada kesalahan nantinya karena memang berbeda-beda yang tiap sekolah kedinasan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Ini lebih ke kendala sih Mas saat pengisian data. Jadi ada kasus teman-teman yang orang tua, salah satu orang tuanya itu meninggal dunia. Nah, ini untuk pengisian datanya bagaimana? eh Terkait data ini sebenarnya kalau boleh itu tip and trick atau apa ya, memang data orang tua ini memang harus diisi. Nah, itu kalau memang orang tuanya di kartu keluarga masih ada, itu bisa diisikan saja. Kalau memang tidak ada, memang sebenarnya buktinya itu harus dari kartu keluarga sih sebenarnya. Kalau memang masih ada bisa diisikan, kalau tidak ada bisa diisikan mungkin walinya siapa. Atau memang kalau masih ada ibunya itu bisa diisikan juga. Tapi kalau memang Baik, di kakak tidak ada, ah, bisa wali yang bersangkutan bisa diisikan di situ. baik, baik. Ini masih berkaitan dengan data di kakak. Ada yang kakaknya tamatannya itu masih eh, tamatan SD. Nah, soal ini apakah bisa Mas dipakai kakaknya? Apa akan berpengaruh nanti ke hasil seleksi administrasinya? Oh, oke, oke, siap, siap. Oh, maksudnya di kakak tuh biasanya ada itu ya, Untuk jenjang diupdate pendidikannya ya. biasanya. Oh, iya, 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 benar. Iya, Sebenarnya kalau terkait data tersebut tidak tidak menjadi persyaratan ya, maksudnya tidak nanti tim verifikasi yang dilakukan oleh sekolah itu biasanya tidak melihat data seperti itu sebenarnya. Jadi tidak ada masalah kalau memang masih masih belum terupdate di kakaknya ya, atau masih SD dan sebagainya, itu tidak ada masalah sih, bisa dilanjutkan saja. baik, baik. Jadi untuk kalau kasus seperti ini sudah tahu ya, jadi bagaimana solusinya. Baik, selanjutnya ini masih pengisian data. Ada teman-teman yang kota lahirnya tidak ada pilihannya gitu, Mas. Dan kalau seandainya salah input tempat lahir, apa yang bisa dilakukan? Oke, siap. Pertama, terkait lokasi lain tidak ada. Nah, biasanya yang kendala terkait lokasi lain itu biasanya teman-teman yang lahirnya di luar negeri biasanya. Kalau lahir di dalam negeri, insya Allah semuanya masih sudah ada. Nah, terkait lokasi lain yang tidak ada itu bisa dilaporkan di helpdesk. Nanti di helpdesk Diktin itu bisa masuk ke situ. Ada beberapa helpdesk yang bisa dilakukan, dan di situ nanti bisa melakukan menginput, memasukkan lokasi lain yang belum ada. Yang kedua ya juga terkait tadi yang salah melakukan input lokasi lain. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa masuk ke helpdesk juga. Kita sediakan helpdesk. Helpdesk di situ bisa diinputkan juga, bisa dimasukkan data-datanya nanti terkait ternyata ada kesalahan lokasi lahir maupun kesalahan yang lain itu bisa diinput di situ. Jadi bisa dicek di helpdesk, bisa dibaca di FAQ kalau memang banyak pertanyaan atau kendala yang dihadapi waktu pendaftaran. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Mas, mengenai ijazah. Nah, ini juga banyak nih kasusnya yang dialami oleh teman-teman. Eh, karena di tahun 2023 ini lulusan yang terbaru itu mereka belum menerima ijazah. Jadi untuk pengisian nomor ijazah bagaimana? Kemudian untuk entry nilainya juga bagaimana? Ada yang bertanya juga rapor semester 1 sampai 5 kah? Atau cukup semester 5?
Oke, siap, siap. Terkait ijazah yang belum, memang beberapa sekolah itu mensyaratkan menggunakan surat keterangan lulus. Jadi kalau tidak ada ijazah harus, berarti beberapa itu tertulis wajib mengupload atau memasukkan surat keterangan lulus. Jadi surat keterangan lulus itu harus ada kalau memang tidak ada ijazah. Terkait nilai raport ini tiap sekolah berbeda sebenarnya. Jadi bisa dilihat nanti di pengumuman tiap sekolah. Ini contohnya ada yang dimasukkan semester 1 sampai 5 itu ada. Ada yang sekolah yang hanya memasukkan nilai matematika dan bahasa Inggris di semester gasal kelas 12 atau apa. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi ada yang menggunakan rata-rata nilai pada mata pelajaran pengetahuan di semester gasal. Ya, contohnya ini di sekolah teknik intelijen di STIN itu semester 1 dan 5 harus dimasukkan. Kalau yang di contohnya di STIS, matematika, bahasa Inggris, di semester gasal dimasukkan. Jadi hanya 2 mata pelajaran itu. Nah, di STAN contohnya itu harus rata-rata mata pelajaran pengetahuan di semester gasal dan genap di kelas 10 dan 11 dan semester gasal di kelas 12. Jadi harus dilihat pada beberapa yang semuanya dimasukkan, ada hanya matematika bahasa Inggris, ada nilai rata-rata di tahun 2023, nilai rata-rata mata pelajaran apa yang itu harus ya dilihat di pengumumannya. Nanti di portal Diktin itu ada di website di informasi. Nah, itu ada daftar daftar instansi, ada 8 instansi. Nah, itu bisa di-download pengumuman-pengumuman terkait itu, jadi bisa dibaca apakah dimasukkan semua atau hanya beberapa mata pelajaran saja. Nah, itu bisa dilihat. Baik, informasinya sudah ada di sana ya Mas. Jadi tetap Siap, harus baca terlebih dahulu. siap. Eh, Kemudian untuk ijazah tadi, kalau belum memiliki ijazah kan penggantinya SKL. Tapi ada SKL. teman-teman yang kasusnya itu SKL-nya baru diterima setelah bulan April. Sedangkan deadline-nya itu kan 30 April nih Mas. Apakah Nah, bisa menggunakan surat keterangan dari sekolah saja? itu kalau kalau memang melihat dari pengumuman instansi, memang sebenarnya itu tertulis wajib dengan SKL sebenarnya sih. Tetapi apakah bisa dengan surat keterangan sekolah lain? Mungkin, nah itu kalau saya pertama bisa ditanyakan langsung ke helpdesk di sekolahnya yang mau menuju kemana. Kalau menuju ke sekolah, contoh sekolah mungkin di mana ke Poltekkip atau Poltekim contohnya, bisa nanti eh, bisa bertanya ke call center sana apakah bisa menggunakan surat keterangan lain selain surat keterangan lulus itu. Tapi kalau saya lihat di pengumuman biasanya semuanya tertulis ada tulisan wajib dengan surat keterangan lulus dengan SKL sih. Jadi apakah langsung bisa dicoba dengan upload itu, ya saya kira monggo saja, nanti kita lihat apakah verifikator tiap sekolahnya itu akan meluluskan atau tidak. Tapi kalau memang mau ya ditanyakan dulu ke call centernya sih. Itu sih mungkin. Baik. Selanjutnya ini mengenai penentuan titik lokasi ujian, Mas. Jadi ada yang mengalami ke error gitu. Nah, setelah memilih kembali tidak bisa. Apakah nanti bisa memilih kembali apa gimana, Mas? Titik lokasi, oke, titik lokasi harusnya memang dipilih di awal ya semuanya titik lokasi itu. Error, nah Baik. itu harus kita lihat apakah errornya seperti apa. Nah, tapi biasanya memang harus dipilih di awal nanti, karena ke depan nanti apakah tes di lokasi CAT yang mana. Tapi kalau memang error, biasanya nanti kalau setelah lulus administrasi akan ada komunikasi dengan sekolah kedinasannya, akan dipilih kemana. Itu nanti untuk set lokasi tesnya di mana. Ya. Berikutnya ini masih terkait error, Mas. Jadi saat pengecekan identitas itu mengalami error dengan kode 5500. Nah, ini solusinya gimana, Mas? Soalnya data mereka setelah konsolidasi di Dukcapil, data mereka ada di server pusat. Oke, siap, siap. Biasanya terkait Galat 500 memang ada indikasi, biasanya nomor KTP dan KK itu tidak sesuai waktu dicek dilakukan di Dukcapil. Dari sistem sekolah kedinasan di Diktin ini melakukan pengecekan di Dukcapil ternyata berbeda, biasanya seperti itu. Atau ada lagi ada beberapa kendala terkait 500. Tapi kebanyakan memang Galat 500 itu terjadi karena proses biasanya karena kesibukan proses, mungkin banyak yang sedang melakukan akses, biasanya seperti itu. Jadi bisa dilakukan mungkin di refresh dulu atau mungkin dibuka
buka lagi untuk beberapa saat lagi, dicoba lagi, karena biasanya itu mungkin lagi rame lah, trafiknya lagi banyak untuk makan ke situ, jadi bisa dicek lagi. Kalau terkait tadi mungkin saya sebutkan nomor ada keterangan error nomor KTP kakak tidak sesuai dengan data Dukcapil, itu bisa juga masuk ke helpdesk, nanti bisa dilihat di helpdesk Iktin, untuk dilaporkan juga itu hal yang tidak sesuai itu. Selain juga nanti dilakukan perubahan di Dukcapilnya. Mungkin itu, Mas. Baik, baik Mas. Berikut ini pertanyaan yang ditulis langsung oleh teman-teman melalui YouTube kita. Jadi untuk swafoto selfie. Nah, yang tanpa memegang KTP itu ketentuannya landscape apa potret? Nah, Sebenarnya di kami tidak ada ketentuan ya apakah landscape atau portrait ya. Yang penting sebenarnya wajahnya terlihat, selfie KTP-nya terlihat, sama kartu informasi akunnya terlihat, itu aja sih sebenarnya. Apakah landscape, apa menggunakan backgroundnya sebenarnya yang penting terlihat, dan apa ya istilahnya, sopan lah mungkin ya, dengan baju yang sopan, karena biasanya ada beberapa yang dengan selfie nggak tahu, yang mungkin milenial sekarang selfie-nya wah selfie tapi malah selfie. Nah, ya karena ini sekolah kedinasan yang paling nggak yang formal lah, tapi terlihat dari wajah, foto KTP-nya, dan kartu informasi akunnya. baik. Ini berkaitan dengan eh, upload dokumen, Mas. Di formasi distis, katanya tidak ada kolom upload dokumen. Di sekolah kedinasan lain apakah ada atau bagaimana? Di STIS ya, di STIS. Kalau sebenarnya di STIS itu kan nanti masuk ke portal mereka ya. Jadi jadi ada beberapa sekolah itu setelah melakukan pemilihan sekolah di portal Diktin, itu biasanya masuk ke portal portal sekolah masing-masing. Contohnya STIS, Distin, STAN, itu setelah di kita akan masuk ke portal mereka. Nah, biasanya di sana juga akan dilakukan lagi beberapa hal yang tidak ada di sekolah kedinasan. Jadi mungkin di STIS itu setelah di kita pilih STIS, nah nanti dokumen akan dimasukkan di portal STIS sendiri. Jadi tidak ini. Tapi ada sekolah yang lain itu tidak ada portal mandiri sekolahnya, itu biasanya cuma di sekolah kedinasan, menguploadnya di sekolah kedinasan. Jadi tergantung instansi masing-masing nih. Alurnya memang berbeda itu. Baik, baik. Berikutnya ini kita kembali ke pengisian tempat lahir, Mas. Ada yang salah isi tempat lahir, ditulis tanggal lahir. Nah, ini untuk memperbaikinya gimana? Iya, iya, iya. Eh, Lagi-lagi ya emang kalau memang ada kendala tempat lari yang tidak sesuai, itu bisa dilakukan di helpdesk ya. Nanti nanti lapor di helpdesk, ternyata mungkin salah baca lagi buru-buru. Saya kira teman-teman ini karena ini masih lama ya, masih 20 hari lagi, nggak usah buru-buru, dicek pelan-pelan waktu pengembangan pengisian. Karena pengisian itu sangat krusial ya, saat penting saat kita salah. Memang ada beberapa helpdesk yang kita buat untuk melakukan perubahan itu, tapi ada beberapa yang tidak dibuat karena memang itu krusial dan tidak bisa dilakukan perubahan, itu harus hati-hati. Karena teman-teman setelah melakukan pengisian lalu dia submit ya, selesai submit, itu tidak bisa melakukan perubahan lagi. Jadi sebelum itu terjadi bisa dilakukan di update. Jadi harus hati-hati itu mungkin. Baik. Selanjutnya masih terkait dengan tempat lahir, Mas. Oh, tambah lagi. Untuk yang dicantumkan di pendaftaran itu, apakah nama kabupaten atau tempat yang sesuai di ijazah? Tempat sesuai sebenarnya biasanya kalau tempat lain itu naik ke kota media atau kabupatennya ya, sesuai dengan di KTP itu kan, naik ke kota media atau kabupatennya, itu yang biasanya kita lihat tuh di situ, sesuai dengan KTP-nya sih. Berarti kota atau kabupatennya ya? Ya, kota atau kabupatennya, kota media atau kabupaten. Oh, baik. Kemudian masih terkait dengan nomor ijazah, Mas. Tadi kita sudah bahas kalau tidak punya ijazah, kemudian penggantinya SKL. Tapi teman-teman ini masih ada kendala nih. Nomor ijazahnya dikosongkan, tapi tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nomor ijazah dikosongkan itu tergantung milihnya. Kalau memang milihnya lulus 2023, itu harusnya nomor ijazah tidak usah diinput, tidak masalah.
kalau dia memilih lulus 2002 ke atas, 21, 22 itu harus diisikan. Tapi kalau memilih lulus di 2023 itu kan ada dua kolom sebelum mengisi itu ada tahun lulusnya. Kalau tahun lulus 2023 biasanya itu tidak perlu mengisikan nomor ijazahnya harusnya. Baik, baik. Ini menjadi catatan buat teman-teman harus hati-hati ya dalam mengisi data. Ya. Dan kalau ada kesalahan data, seperti yang dikatakan oleh Mas Dita, silahkan mengajukan melalui helpdesk. Baik, selanjutnya ini mengenai eh, pembuatan akun. Kalau mereka sudah punya akun tahun lalu, apakah wajib membuat yang baru tahun ini, Mas? Nah, ya. Untuk tahun ini memang berbeda seperti tahun 2022 ya. Kalau tahun 2022 memang teman-teman yang sudah pernah melamar di tahun 2021 mau melamar tahun 2022 tidak perlu melakukan pembuatan akun. Tapi untuk tahun 2023 ini semua pelamar yang walaupun sudah mempunyai akun di tahun 2022 tetap harus melakukan pembuatan akun baru lagi. Jadi ya tahun ini kita reset nol lagi, semuanya harus membuat akun baru lagi sih. Berbeda seperti tahun kemarin. Itu sih Baik, mungkin. dimulai dari nol lagi ya, Mas. Mulai dari nol lagi siap. Baik, selanjutnya ini mengenai pengisian surat keterangan buta warna. Jadi ada teman-teman yang masih umurnya di bawah umur, sehingga mereka belum memiliki KTP. Jadi yang diisi nomor KTP itu apakah nomor kakak atau diisi nol? Ya, lebih baiknya diisi nomor kakaknya saja. Ya Baik, kan jadi biasanya di nomor ya di kakak itu tetap ada nomor KTP kalau nggak salah ya kalau di kakak tuh. baik, Jadi bisa baik, diisikan di data kakaknya saja. Nanti yang dilampirkan bukan KTP tapi kakak jadinya. baik. Eh, kita balik lagi nih Mas ke tempat lahir. Ini tapi orang tua. Kalau untuk orang tua juga sama kah? Kabupaten atau kota? Iya, siap. Sama semuanya. Semua data tempat lahir memang sama naik ke atas ke kota mati atau kabupaten. Oke, siap, baik. Eh, kita ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Apakah boleh mendaftar sekolah kedinasan dan seleksi CPNS secara bersamaan sebelum hasil keduanya keluar, apakah lulus atau tidak? Eh kalau dari saya memang sebenarnya sekolah kedinasan dan CPNS itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau memang mau melamar keduanya itu di secara sistem itu masih bisa dilakukan semuanya kalau mau proses keduanya. Ya memang itu ya gambling mana yang mau lulus, mau PNS lewat jalur CP atau lewat jalur sekolah kedinasan mau bisa dilakukan. Yang penting umur sesuai, persyaratan ada, masih bisa. Baik, baik. Ini berkaitan dengan pendaftaran, Mas. Email ketika membuat akun, apakah boleh berbeda dengan email tahap resume terakhir? Karena otomatis kedaftarnya email yang lama. Maksudnya gimana nih? Jadi Email, mm, boleh menggunakan email yang baru karena mungkin nomor KTP atau kakak terdeteksi sama gitu emailnya dengan email yang lama. email. Oh, email nggak masalah, nggak ada masalah sih email dengan nomor KK dan KTP sebenarnya email. Email itu nanti kan untuk proses biasanya kalau ada pengumuman administrasi nantinya mungkin bisa nanti dari sekolahnya akan mengirimkan lewat email atau lewat WA biasanya. Jadi itu Jadi, tidak tidak harus pasti akan dikirimkan ke email, tapi ada beberapa sekolah yang kadang mengirimkan berita terkait informasi nanti pembayaran. Itu bisa dilakukan biasanya dengan email. Dan memang emailnya harus yang emailnya aktif sih, tapi tidak ada masalah apakah berbeda atau tidak itu tidak ada masalah. baik, baik. Ini mengenai help desk, Mas. Jadi ada beberapa teman-teman yang mengalami kendala sudah melapor gitu. Nah, yang melapor ke help desk ini dijawabnya berapa lama, Mas? Karena sudah 5 hari nih belum ada jawaban gitu. Oh, siap. Ya, oke. Terkait helpdesk itu sebenarnya ada beberapa helpdesk yang by system. Maksudnya by system itu tidak dijawab oleh oleh tim call center ya. Itu by system bisa langsung terjawab by system. Tapi ada beberapa SDF yang memang eh, harus dijawab oleh tim ya. Nah, untuk itu memang
memang mungkin bisa teman-teman bisa melakukan progres melihat di ada progres monitoring helpdesk ya, di situ bisa dilihat sampai mana prosesnya, apakah masih diproses atau tidak, atau kadang memang sudah terjawab, contohnya mungkin lokasi lahir belum nih, lalu dilaporkan tapi ternyata by sistem sudah dilakukan. Nah, itu bisa dicek juga langsung ke sistemnya apakah sudah dilakukan atau belum, itu bisa dicek. Baik, baik. Eh, Mungkin itu pertanyaan terakhir ya Mas dari sesi ini. Mungkin dari Mas Dipta ada yang disampaikan terkait seleksi ini. Silakan Oh, Mas. oke. Oke, terkait seleksi ini, nah itu teman-teman mungkin pertama yang dilakukan bisa membaca dulu ya, membaca FAQ yang kita sediakan, membaca pengumuman-pengumuman mau sekolah dari setiap sekolah, karena setiap sekolah pasti alurnya berbeda. Bisa dilihat alurnya di portal Diktin, bisa dilihat nanti di situ juga daftar instansinya, bisa di-download juga pengumuman-pengumumannya. Di situ juga tercantum call center tiap sekolah berbeda-beda kalau memang sekolah di mana. Ada sosial media juga dan semuanya sudah tersediakan, itu bisa tinggal di apa ya, dibaca, ditelusuri. Yang kedua terkait pengisian, nah itu teman-teman jangan buru-buru untuk melakukan pengisiannya, mungkin bisa hati-hati dibaca dulu biar tidak terjadi kesalahan, karena memang prosesnya semuanya by sistem nantinya. Jadi apapun yang diisikan itu yang akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator tiap sekolah. Nanti kalau memang terjadi kesalahan sendiri ataupun apa, itu ya harus hati-hati. Berikutnya mungkin terkait setiap pengumuman nanti apakah kelulusan administrasi dan sebagainya itu ada di login masing-masing. Jadi teman-teman nanti tinggal login saja, kalau memang prosesnya sudah selesai sampai mana itu bisa dicek sendiri di login masing-masing. Mungkin itu dari saya, Mas Harir. Baik, terima kasih Mas. Ini menjadi catatan tersendiri buat teman-teman yang akan mendaftar. Jadi benar-benar harus membaca dan memperhatikan seksama ya persyaratan bisa di dikdin.bkn.go.id atau Ya, portal di masing-masing sekolah di kedinasan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Dipta sudah hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Untuk sesi hari ini kita mungkin cukup dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan silahkan melalui kolom komentar di postingan khusus sesi tanya jawab di Instagram kita, dan juga nanti bisa mengajukan di live YouTube ataupun live Instagram nantinya di sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Dita. Saya Syahril selaku moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sesi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih.